Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Mafaza, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 2 kelas reguler B Universitas Islam Malang. Di sini saya akan membahas dan juga menjelaskan tentang pengertian jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Juga nanti saya akan membahas tentang sifat mausuf untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Arabiyah lil Qiraah. Jumlah ismiyah sendiri itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi biasanya di dalam susunan bahasa Arab ketika menjelaskan tentang benda itu menggunakan susunan mubtada dan khobar. Mubtada sendiri merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama harus berupa makrifat, atau kata khusus, atau tertentu, atau spesifik. Jadi bukan umum, bukan kalimat umum, bukan kata umum. Memiliki arti yang makrifat, yaitu khusus. Contohnya seperti nama orang, atau kata benda yang kemasukan huruf alif dan lam. Jadi kayak nama orang, itu kan orangnya kan khusus. Kalau disebut nama orang, pastinya kan itu termasuk kalimat khusus. Yang kedua yaitu tanda i'rabnya adalah rofa. Rofa sendiri memiliki 4 tanda, yaitu ada kalanya dia ditandai dengan dhammah, yaitu ketika isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan juga fi'il mudhari'. Yang kedua yaitu jamak mudzakkar salim dan juga asmaul khamsah, ini ditandai dengan wawu. Yang ketiga yaitu alif ketika dia berupa tasniyah dan asma'u khosoh. Yang terakhir yaitu nun apabila dia termasuk dari fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah ataupun dhamir jamak ataupun dhamir muannasah al-mukhatabah. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada atau subjek. Khobar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar itu juga ada dua kategori. Yang pertama yaitu harus nakiroh atau kata umum. Kalau mubtada tadi harus kata khusus atau makrifat, kalau khobar harus nakiroh. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu khobar juga mempunyai tanda i'rab rofa. Jadi sama seperti mubtada tadi. Mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubtada'nya mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Nah, berikut ini adalah contoh mubtada dan khobar, yaitu seperti lafadz Zaidun qaimun yang pertama. Di sini ada lafadz Zaid, dia ini merupakan lafadz menjadi mubtada. Nah, mubtada sendiri tadi yang pertama harus makrifat, khusus. Dan juga yang kedua harus berharokat dhammah, yaitu tanda dari i'rab rofa. Lalu yang lafadz kedua, qaimun, ini merupakan termasuk dari kategori khobar, predikat yang menjelaskan tentang mubtada. Khobar harus
nakiroh atau kata umum juga harus i'robnya harus rofa seperti sesuai dengan mubtada. Yang kedua contohnya yaitu az-zaidani qaimani. Di sini mubtada'nya memiliki arti 2 zaid. Maka dari itu khobar juga harus memiliki tanda rofa seperti mubtada, yaitu alif dan nun ini. Yang terakhir yaitu contohnya az-zaiduna qaimuna. Di sini mubtada'nya berupa jamak, yaitu ditandai dengan adanya waw dan nun. Karena mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tanda ketiga lafadz ini, jika dia mubtada, harokatnya harus makrifat, yaitu ada alif lam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Sama dengan namanya, kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il, yaitu subjek. Fi'il atau kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madhi, yaitu kata kerja yang sudah lampau, tapi bisa juga jika menggunakan fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sedang dilakukan. Dan juga ada juga fi'il amar. Fi'il amar ini merupakan perintah. Berikut ini adalah contoh fi'il dan fa'il. Yang pertama yaitu ada lafadz fa'asho fir'aunur rasulah. Nah, lafadz asho ini merupakan fi'il, yaitu fi'il madhi atau kata kerja yang sudah dilakukan. Asho dari lafadz asho yaksi yang memiliki arti mendurhakai. Lalu fa'ilnya yaitu lafadz fir'aunu. Nah, jadi ini adalah contoh fi'il dan fa'il dari fi'il madhi yang memiliki arti Fir'aun telah mendurhakai Rasul. Yang kedua yaitu ada contoh fi'il mudhari', itu lafadz wayamna'unal ma'un. Lafadz wayamna'un ini merupakan fi'il mudhari', yaitu memiliki arti kata kerja yang sedang dilakukan, yang sedang atau akan dilakukan. Di wayamna'una ini fi'il dan fa'ilnya adalah al-ma'un. Ada juga terakhir yaitu berupa fi'il amar atau perintah. Seperti lafadz fasta'idz billah. Maka berlindunglah kamu kepada Allah. Nah, fa'il dari lafadz ini itu tersembunyi. Itu berupa dhamir anta. Dan terakhir saya akan membahas tentang sifat dan mausuf. Apa sih yang dimaksud dengan sifat dan mausuf? Jadi, sifat dan mausuf adalah setiap kata benda atau isim yang diikuti oleh kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat bagi kata benda tersebut atau isim. Baik kata benda tersebut dalam keadaan rofa, nasab, khofat, dan pada saat makrifat atau nakiroh, serta jenis dan adat. Bila rangkaian dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakiroh atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan makrifat atau alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mausuf atau yang disifati. Sedang yang di belakang adalah sifatnya. Berikut ini adalah contoh sifat dan mausuf.
Jadi di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, baitun jadidun. Nah, semua ini membahas tentang kata benda atau isim. Ada yang berupa makrifat, yaitu biasanya ditandai dengan alif lam seperti ini. Ada juga nakiroh, yaitu ditandai dengan tanwin seperti ini. Nah, lafadz baitun sendiri ini merupakan mausuf, yaitu yang disifati. Sedangkan jadidun ini adalah sifat dari mausuf. Jadidun adalah sifat dari baitun. Yang kedua yaitu al-baitu al-jadidu. Jadi ketika mausufnya tanwin, sifatnya juga harus tanwin. Ketika mausufnya alif lam atau makrifat, maka sifatnya juga harus alif lam. Seperti di sini lafadz al-baitu, maka sifatnya juga harus diberi tanda alif lam, yaitu al-jadidu. Juga sama dengan lafadz selanjutnya yaitu baitun kabirun wasi'un. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.